Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Lamma urija bi," ketika saya dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan dari Masjidil Aqsa menuju langit yang ketujuh, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Aku melewati neraka. Kemudian di dalam neraka aku melihat sekelompok manusia yang mereka diberikan kuku-kuku dari besi dan tembaga. Dengan kuku tersebut mereka mencakar wajah mereka, mencakar dada mereka. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula?" Siapa mereka ini? Malaikat Jibril mengatakan, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas." Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging saudaranya. Quba TV, saluran kajian dan murotal Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 12 dari bulan Ramadan. Merupakan sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan seorang hamba dengan bulan yang mulia ini. Bagaimana tidak? Sebagian para ulama mengatakan, barang siapa yang diberikan kesempatan emas oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia memanfaatkan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah, mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah, dia bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Berdasarkan sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang dihasankan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh sebagian yang lain, dari salah seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, pernah ada dua orang laki-laki datang ke kota Madinah, kemudian mereka menyatakan masuk Islam bersamaan. Dua orang mereka masuk Islam bersamaan. Kemudian setelah mereka masuk Islam, ternyata salah satu di antara keduanya lebih rajin beribadah daripada yang lain. Bahkan yang satu yang rajin beribadah tersebut, dia sempat ikut berperang bersama Nabi SAW dan dia pun mati syahid. Sedangkan kawannya tidak ikut berperang. Yang satu mati syahid. Ketika yang satu tersebut telah mati syahid, adapun yang satunya masih diberikan umur panjang oleh Allah, yaitu 1 tahun. Ketika temannya telah meninggal dunia, mati syahid di medan tempur. Kemudian setelah 1 tahun barulah kawannya yang kedua tersebut meninggal dunia. Talhah bin Ubaidillah mengatakan, pada suatu malam saya bermimpi
seolah-olah saya dan dua orang tersebut berdiri di hadapan pintu surga. Kemudian tidak lama kemudian malaikat penjaga pintu surga pun keluar, kemudian menyuruh orang yang tidak mati syahid tersebut untuk masuk ke dalam surga duluan. Setelah orang yang tidak mati syahid itu masuk ke dalam surga, barulah malaikat kembali keluar dan mengizinkan kepada yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga urutan yang kedua. Setelah itu barulah malaikat tersebut kembali keluar mengatakan kepada Talha, adapun engkau wahai Talha, belum tiba giliranmu untuk masuk ke dalam surga. Keesokan harinya Talha menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabat. Para sahabat semuanya keheranan, bagaimana mungkin orang yang tidak mati syahid dia lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang yang mati syahid. Maka mereka pun melaporkan mimpi tersebut kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi SAW? Awa min dzalika ta'jabun. Apakah kalian heran? Apakah kalian heran? Kata mereka, tentu kami heran wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin orang yang tidak mati syahid dia dipersilahkan masuk surga duluan mengalahkan orang yang mati syahid? Kata Nabi SAW, awalaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah wa adraka ramadana fasamah. Bukankah kawannya yang satu yang tidak mati syahid tersebut dia diberikan tambahan umur 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam 1 tahun itu dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan tersebut. Para sahabat mengatakan, bala, betul wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainal masyriq mimma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah derajat di antara keduanya bagaikan antara langit dengan bumi. Subhanallah. Keutamaan yang luar biasa bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun para ulama mengatakan keutamaan tersebut hanya akan didapatkan oleh orang yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul menjalankan bulan Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia jalankan Ramadan sebagaimana Ramadannya Nabi SAW. Oleh karena itu pada khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib pribadi serta jemaah sekalian, bagaimana puasanya Nabi SAW. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya Ramadan kita bisa mengangkat derajat kita, mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Di antaranya yang pertama, seorang muslim yang sejati dia tidak hanya menjaga puasanya dari pembatal-pembatal puasa, namun dia juga menjaga puasanya dari pembatal-pembatal pahala puasa. Ini yang sering dilalaikan oleh sebagian manusia, yang disebut oleh para ulama sebagai siyamul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam adalah hanya menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa mereka tinggalkan, akan tetapi pembatal-pembatal pahala puasa mereka tidak tinggalkan. Ketika mereka berpuasa mereka masih melakukan ghibah, ketika mereka berpuasa mereka masih melakukan namimah, ketika mereka berpuasa mereka masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat lainnya. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum meninggalkan ucapan yang sia-sia dan juga belum meninggalkan amalan yang sia-sia ketika dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya meskipun dia meninggalkan makan dan minum. Apa maksudnya Allah tidak butuh kepada puasanya? Ditafsirkan oleh hadis yang lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tidak ada dapatnya dari puasa tersebut kecuali lapar dan haus saja. Kita tidak ingin puasa kita seperti itu. Tinggalkan ghibah, tinggalkan namimah. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, la yasumu man la yazulu ya'kulu luhuman nas. Tidak dikatakan berpuasa orang yang ketika dia berpuasa masih memakan bangkai manusia, masih memakan daging saudaranya. Tidak dikatakan berpuasa. Kalau seandainya sekedar membatalkan pahala puasa mungkin permasalahannya masih ringan. Akan tetapi orang yang suka memakan daging saudaranya baik di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan, maka berpotensi besar, berpeluang besar untuk diazab di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, lamma urija bi,
ketika saya dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan dari Masjidil Aqsa menuju langit yang ketujuh, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Aku melewati neraka. Kemudian di dalam neraka aku melihat sekelompok manusia yang mereka diberikan kuku-kuku dari besi dan tembaga. Dengan kuku tersebut mereka mencakar wajah mereka, mencakar dada mereka. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, man haula, siapa mereka ini? Malaikat Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhumun nas. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya. Tinggalkan ghibah, jaga puasa kita. Kita tidak ingin puasa kita hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penuhkan Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah yang memang diberikan perhatian secara khusus pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang memang bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Berikan perhatian kepada Al-Quran pada bulan Ramadan. Mari kita belajar dari sejarahnya para ulama terdahulu. Kalau kita membaca bagaimana para ulama terdahulu membangun hubungan mereka dengan Al-Quran pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, seolah-olah kita sedang membaca dongeng. Sulit bagi kita untuk percaya kalau seandainya tidak menceritakan kepada kita riwayat-riwayat yang sahih. Tetapi kenapa kita percaya? Karena riwayat-riwayat yang sahih yang menceritakan kepada kita. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arib, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Siapa di antara kita yang sanggup melakukannya? Hal yang sama juga dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, 60 kali mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu Imam Malik bin Anas, seorang ulama hadis yang sangat terkenal di kota Madinah. Setiap hari dia membuat pengajian hadis, setiap hari pengajian hadis. Akan tetapi apabila datang bulan Ramadan, dia liburkan semua pengajian hadis dan dia fokus membaca Al-Quran. Berikan perhatian kita dengan Al-Quran. Terutama Al-Quran merupakan sarana yang paling cepat untuk mengumpulkan pahala. Demi Allah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah pada hari kiamat hampir semua kita akan menyesal. Jangankan orang yang jahat, jangankan orang yang penuh dengan maksiat, hatta orang yang paling soleh sekalipun terkadang dia sempat-sempatnya menyesal nanti pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh para pentahqiq kitab Musnad, Nabi SAW mengatakan, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhi min yaumi wulida ila an yamuta haraman fi ta'atillah." Kalau seandainya ada seorang hamba, semenjak dia baru dilahirkan oleh ibunya sampai dia meninggal dunia, dia penuhkan hidupnya dengan ibadah. Seandainya ada orang seperti ini, semenjak baru keluar dari perut ibunya, dia sujud, dia ruku, dia bertasbih, dia berzikir, membaca Al-Quran, sampai dia meninggal dunia penuh dengan ibadah umurnya, la hakirahu dzalika yaumal qiyamah. Ketika dia diberikan catatan amalnya nanti pada hari kiamat, dia memandang catatan amalnya sedikit. Wala wadda an yuradda ila dunya kaima yazdada minal ajri wa thawab. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesempatan kedua agar dia bisa menambahkan pahalanya. Demi Allah, semua kita akan menyesal. Kita butuh terhadap pahala. Dan sepertinya tidak ada ibadah yang paling cepat untuk mengumpulkan pahala daripada membaca Al-Quran. Bagaimana tidak? Satu hurufnya diganjar dengan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda membaca Alif Lam Mim 3 huruf 30 pahala. Anda membaca satu halaman, silahkan Anda hitung berapa hurufnya. Kalau memang kita ingin main hitung-hitungan dengan Allah, kita pasti akan kalah. Kita pasti akan kalah. Kemudian yang kedua, di antara ibadah yang harus diperhatikan pada bulan Ramadan adalah al-iktsar minas shadaqah, perbanyak sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan di dalam masalah sedekah. Nabi tidak pernah mengatakan tidak kalau seandainya beliau dimintai. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, dia menceritakan suatu ketika ada seorang wanita datang memberikan hadiah sebuah kain yang sangat indah kepada Nabi SAW.
Wanita tersebut mengatakan, nasajtuha biyadi, wahai Rasulullah, kain ini sengaja saya jahit dengan tangan saya sebagai hadiah untuk Anda. Maka diterima oleh Nabi SAW karena beliau butuh terhadap kain tersebut. Kemudian Nabi SAW menggunakannya. Setelah beliau menggunakannya, beliau keluar menuju Masjid Nabawi. Ternyata salah seorang sahabat beliau mengatakan, wahai Rasulullah, alangkah indahnya kain Anda, berikanlah kepada saya. Baru 1 menit digunakan oleh Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Naam, iya, aku akan berikan. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya, beliau lepaskan, beliau bungkus, kemudian berikan kepada sahabat itu. Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Akan tapi lihat ucapan Abdullah bin Abbas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Nabi lebih meningkat lagi kalau datang bulan Ramadan. Wa kana ajwada minar rihil mursalah. Kedermawanan beliau pada bulan Ramadan lebih dahsyat daripada angin yang berhembus. Oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki kelebihan rezeki, maka bersedekahlah pada bulan Ramadan. Dan di antara cara yang paling baik di dalam bersedekah pada bulan Ramadan adalah dengan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk dia gunakan berbuka ketika tiba waktu berbuka. Sabda Nabi SAW, man fattara as-saima kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri as-saimi syai'a. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk dia gunakan berbuka ketika tiba waktu berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tersebut. Seandainya Anda membeli 1 kardus air, kemudian Anda sumbangkan di masjid, isinya 48 gelas, kemudian diminum oleh orang yang ada di masjid, berarti hari itu insya-Allah Anda mendapatkan pahala 49. Yang pertama adalah pahala puasa Anda sendiri, kemudian 48 pahala puasa orang yang meminumnya. Subhanallah, keberkahan bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hal yang terakhir yang harus kita perhatikan pada bulan Ramadan ini adalah mari kita robah gaya ibadah kita mengikuti gaya ibadahnya Nabi SAW. Karena kalau seandainya kita lihat rata-rata masjid di negeri yang tercinta ini, Indonesia, pada bulan Ramadan, rata-rata masjid tersebut hanya penuh di awal-awal Ramadan. Akan tetapi kalau seandainya hari demi hari Ramadan sudah mulai berlalu, maka seiring dengan itu masjid mulai sepi. Malam pertama dari bulan Ramadan hampir saja masjid tidak menampung. Malam kedua masih banyak, malam ketiga masih banyak, malam keempat sudah mulai berkurang, kelima mulai berkurang, 10 malam terakhir masjid sepi, kemudian tempat-tempat pembelanjaan yang ramai. Mari kita robah. Lihatlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW pertama kali mensyariatkan salatut tarawih. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Di malam pertama sedikit sahabat yang salat di belakang Nabi SAW. Malam yang kedua semakin banyak, malam yang ketiga semakin banyak. Falamma kanatir rabi'ah ajizal masjidu 'anin nas. Tatkala malam yang keempat Masjid Nabawi tidak menampung jamaah. Semakin ujung semakin banyak. Inilah cara ibadahnya Nabi SAW. Dan juga dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi alaihi salatu wasallam apabila masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Kata para ulama, ini adalah bahasa kiasan, Nabi akan semakin giat beribadah. Kemudian beliau hidupkan malam dengan ibadah, bahkan beliau bangunkan keluarga beliau untuk ikut beribadah. Mari kita ikuti cara beribadahnya Nabi SAW. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang terletak di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kalau seandainya gaya ibadah kita masih seperti ini, semakin ujung Ramadan semakin malas beribadah kepada Allah, mungkin sulit bagi kita untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar.
Sulit bagi kita untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, jangankan Lailatul Qadar itu sudah jelas berada di satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Seandainya Lailatul Qadar itu belum dijelaskan di bulan kapan dia, seandainya Allah mengatakan Lailatul Qadar itu berada di dalam satu tahun tanpa dijelaskan di bulan berapa tempatnya, saya akan tetap mencari Lailatul Qadar itu meskipun mencarinya dalam satu tahun, kata beliau. Sekarang sudah dijelaskan pada bulan Ramadan, bahkan dijelaskan lagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mari kita giatkan ibadah kita, semakin ujung semakin baik. Nabi SAW katakan, innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi tolak ukur ibadah seseorang adalah ujungnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi serta jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan kita sebagai penggugur dosa-dosa kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Acara ini didukung oleh Kuba Booking, your travel partner in Saudi.